Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat sataja, nabi tanggaul sataja, rahmat epon Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Sekak dimah bernikmat kak dintoh sering manusia kak lalai, sebagaimana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani mabun kasunu minan nas, dua nikmat yang manusia sering lalai. Pada dua nikmat kadinto manusia sering lalai, ngalopa aki dan nikmat tersebut. Apa itu? As-sihatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Kaipun para ulama fi syarh hadil hadis, kaipun para ulama dari syarah hadis ini, kaifa nafa sihatina, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan sehat kita li ibadatillahi ta'ala, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana sehat kita diwujudkan dalam kehidupan kita untuk beribadah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tak nyipta sengkok jabun Allah jin dan manusia illa liya'budun, kasebana yaitu untuk liya'budun, nyembah, beribadah kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Dakwah beliau pertama, saya paling awal kadinto seikiba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-da'watu ilallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada saya berhak sembah kecuali Allah dalam hal ibadah. Maka kita, tujuan hidup kita Kak Dinto adalah beribadah kepada Allah. Tidurnya kita Kak Dinto betul diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sunnahnya, berwudu dulu, ya, terus dikir-dikir, wirid-wirid sebelum tidur kita baca. Mungkin tidak capek baca surat Al-Muluk, surat As-Sajadah, baru membaca doa-doa ketika dalam fisari, dalam waktu di tempat tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika waljatu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la marja wa la manja minka ilaika, ya, dengan zikir-zikir yang lain. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tedung juga adik. Emang enggak dinto. Oke. Bagaimana tidurnya dinilai pahala, ya. Jenguk alita juga sunnah Nabi, sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin si laki punya sibuk, mau ibu-ibu mungkin ay campur na punya alakoni ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau berjenguk pahalanya nikah benar ya oleh, karena diniatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jenguk malolo, benci jenguk cek bekel, cek sampai nang mana serta jenguk bekel, tak oleh. Karena masuk ibadah juga, ya, tak oleh bangga dengan yang kita amalkan. Amalan-amalan ibadah kudu tawaddu, jenguk aktivitas semua, jangan.
demikian nggak boleh lah ya, tak oleh zaman para ulama. Tawaddu, semakin tawaddu, semakin kita beramal soleh semakin tawaddu. Matang beradikal ya, kita tidak mengajarkan radikal, apalagi hal-hal yang tidak diajarkan dari Nabi Sallam. Kita disuruh oleh Allah mencintai negeri kita, negeri ya NKRI, Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Pancasila itu yang kita cintai di sini, negeri yang kita hidup pada Nabi Sallam. Makanan yang sunnah adalah makanan yang di negeri kita sendiri yang kita makan. Ya, Caipun ala-ala Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan juga hadis-hadis yang lain diterangkan oleh Nabi. Makanan yang sunnah, makanan yang ada di negerinya. Tapi boleh kita makan kurma pas puasa, berbuka puasa, sunnahnya begitu. Ada makanya makan nasi jago kalau orang Madura, sunnah, karena menjadi fitrahnya dia. Ini namanya al-uruf, kebiasaan kaumnya. Jangan sampai kita menyelesihi. Ya, harus kita cinta negeri kita. Ya, cinta negeri kita, Kesatuan Republik Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai, kita jaga, ya, sehingga ketentraman, keademan masyarakat enak, sholatnya enak, ibadahnya enak, ya, apapun enak karena kedamaian. Bagaimana untuk damai? Yaitu, ya, harus al-ilmu qabla qouli wal amal, berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Artinya semua yang kita kerjakan ada ilmunya. Mau masak ibu-ibu ya Bu ya, ibu-ibu mau masak waktu oning ka ilmu na kayak soto itu ajam, waktu oning ka ilmu na ka nito ndak oning ka itu aku bercampur detinas tu ajam tak pada. Ya, maka beribadah pun begitu, ada ilmunya. Maka ulama memperinci, ya, rukun sholat, syarat-syaratnya sholat, rukunnya wudhu, syaratnya wudhu, itu dibagi oleh ulama, dipermudah. Ya, hukum-hukum Islam dibagi ada 5, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Itu dibagi oleh ulama, bukan mengada-ngada ulama, biar mempermudah kita memahami Islam. Belajar juga tauhid, ya, asma wa sifat, kita belajar tauhid at-talab, ya, memohon bagaimana makna tauhid ibadah. Kita harus tahu biar mudah kita memahami agama ini. Itu gunanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka kita ikut para ulama, kita buka kitab-kitabnya ulama. Sebagai derasnya air hujan yang turun, ya, batu yang keras bisa bolong, ya, lunak, ya, akibat hujan terus, sehingga hati yang keras bisa lunak, sehingga kotoran-kotoran menjadi bening dalam kolbu ini, menyerap kalam ilahi, kalamullah, menyerap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita cari dalam pengajian. Nanti pulang kita punya oleh-oleh, apa oleh-olehnya? Bagaimana kita tambah rajin, tambah takut kepada Allah. Itu gunanya ilmu. Bukanlah ilmu kalau tidak tambah takut kepada Allah. Al-ilmu, kata innamal ilmu khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut. Semakin tawaddu kepada Allah, semakin, ya, mendekatkan diri kepada Allah, rajin nanti ibadah. Yang mulai mungkin agak malas baca Al-Quran, mulai dia, ya, membaca lembaran demi lembaran, ya, mungkin setengah juz dulu rutin, tapi tiap hari. Lah itu 1 juz, ada mungkin yang 15 ayat tiap hari, 1 ayat dengan artinya, ya, tidak apa-apa malah baca terjemahannya dari Kemenak itu bagus tuh, ya, yang sudah Kemenak diresmikan, ya, baca itu terjemahannya juga, ya, bagaimana kita nanti dapat manfaat dari ayat tersebut yang kita baca, walaupun kita tidak mengerti dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan sabdanya Rasulullah SAW. Kalamullah. Kalau kita sakit boleh dibacakan Al-Quran sebagai ruqyah doa, karena kalamullah. Membacanya 1 huruf, alif lam mim, 30 pahala. Bayangkan bapak-bapak. Tapi kalau buat abjad bahasa Arab hijaiyah tidak dapat, alif ba ta sa tidak dapat, karena bukan yang disusun oleh Allah langsung. Ya, alif lam ra Yasin, berapa pahala? Yasin 20, ya.
Masya Allah, Bapak-bapak, itulah sunnah. Kalau kita tahu sunnah, tahu semangat untuk beribadah karena tahu ilmunya. Maka kita belajar, sama-sama belajar, bukanlah berbicara saat ini lebih tahu dari Bapak-bapak. Ya, semoga Allah muliakan kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab kita, fikih, yaitu memahami ya fikih Asmaul Husna. Ya, yang sebagaimana dulu kita juga diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah dalam kitab Fathul Rabbani, ya, matut tauhid, matut din. Matinya seorang dalam memahami Allah akan mati agamanya. Bagaimana kita hidup agama ini yang kita anut, yaitu al-Islam, sehingga harus tahu siapa yang kita sembah, Allah. Maka harus tahu nama-namanya Allah, Asmaul Husna. Ya, ada nama-nama Allah yang kita tidak tahu, tidak disebutkan. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang nggak tahu urusan, Allah yang tahu. Kita nggak usah, yang cukup mengimani saja. Ya, pernah disebutkan begitu oleh Rasulullah SAW. Ada yang tidak disebutkan. Ya. Dan kita tidak tahu banyak nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis ini yang kita bahas, yang kita ketahui. Ya, sedangkan 99 itu hanya batasan. Ya. Kata para ulama yang kita bahas dalam kitab ini juga. Baiklah, Bapak-bapak, banyak pusat saja. Moga-moga Allah istiqomah kita sampai meninggal dunia dalam belajar agama. Ya, hatta kita mau meninggal dunia ditalqin. Ya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, mau meninggal saja, ya, untuk mengajarkan ya orang yang meninggal ilmu la ilaha illallah. Karena berat bu jadi aki mantalan contoh patopatan kapil umur saya kan semua kaum muslimin. Hanya ini sebagai jalan kita untuk dapat husnul khotimah. Karena pasti tidak, yang muda-muda juga tidak tahu. Ya, kadang daun yang muda, buah yang muda jatuh duluan daripada yang belum panen. Maka kita pun yang muda-muda, yang kalau sudah 40-50 ke atas sudah siap-siap saja sudah. Ya, sudah persiapkan untuk mendapatkan raih husnul khotimah. 40 ke atas kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Alhamdulillah sudah sampai 60. Masya Allah, Bapak-bapak, ini karunia yang sangat besar yang kita mungkin nggak dapat. Yang usia-usia 50, yang 70, Masya Allah. Ya, maka doanya Nabi, Allahumma tawil umurana ala ta'atika, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurku dalam mentaati Engkau. Bagaimana umur panjang semakin taat kepada Allah. Kadin to umur selanjang semakin taat kepada Allah. Menitambah ya naudzubillah, makin tua makin menjadi waliyubillah. Bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah. Zikirnya nggak pernah lepas, zikir pagi dan petangnya nggak pernah lepas, bacaan Al-Qurannya surat Al-Kahfi setiap hari Jumat nggak lepas, salawatnya kepada Rasulullah SAW tidak lepas. Semakin banyak salawat, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan raih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah. Allah sendiri bersalawat. Bagaimana dengan kita? Selanjutnya al-farau. Nikmat yang sering banyak manusia lupa adalah al-farau, waktu luang. Banyak waktu yang Allah berikan tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak digunakan untuk ibadah. Ya, apalagi zaman medsos sekarang ini banyak Android yang tadinya mungkin bisa ngaji 1 juz karena Android, scroll ya, lupa. Kadang-kadang apalagi yang bisnis, ya Masya Allah, dagangnya lebih lancar mungkin, Masya Allah. Semoga Allah berkati. Ya, maka ini waktu luang, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan menjadi amal kita. Saya pun di sini bukan yang lebih alim dari bapak-bapak, lebih alim ke alim toh. Pada ajar, ya tadarusuna bainahum ya Rasulullah. Mereka saling belajar di masjid Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah maka turunkan pada mereka kebahagiaan, kecumbaran. Orang yang datang ke pengajian jumper, insya Allah, mau kita jumper datang boleh, tak jumper datang, insya Allah jumper kaya ulama. Mau bangsa kalian berapa mau nojun bangsa kalian kikering ki, maka gersang, tanah yang gersang, tanah yang mungkin tandus. Kalau hanya 1 kali hujan belum basah, belum bisa menumbuhkan benih. Benih apa? Kata para ulama, al-amal. Maka ilmu benih buahnya
amal. Semakin kita belajar agama, semakin banyak amal. Al ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Maka buahnya ilmu beramal. Maka ilmu tidak bermanfaat kalau tidak beramal. Amal tidak bermanfaat tanpa ilmu. Ini kata para ulama yang kita ngaji, kita mereka salafus saleh yang terdahulu, tabi'ut tabi'in, ya, sehingga kita lurus ke depan, ya, tidak aneh-aneh dalam menjalankan agama ini, ya, jadi orang yang masya Allah sunnah, ya, sunnah itu indah, ya, tidak keras, membunuh semut aja nggak boleh kalau yang mengganggu, ya, atau memotong pohon nggak boleh, apalagi mengganggu manusia, ya. Tak boleh sembarangan kita, ya, melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, beragama ini Islam, padahal bukan dari Islam, ya, keras dan semacamnya. Bagaimana kita lembut, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menuju ya Bizantium Romawi, Cordova, Spanyol itu, beliau menyuruh pasukannya, janganlah kalian membunuh wanita-wanita, jangan merusakkan tempat ibadah. Gereja-gereja nggak boleh dirusak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Islam, indahnya Islam. Ya, kalau belajar benar, insya Allah menjadi apa? Anugerah bagi kita semua. Ya, sehingga banyak orang-orang Nasrani masuk Islam di Spanyol. Ya, maka bagaimana kita kembali kepada sunnah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghidupkan amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau juga. Maka seorang berilmu juga punya akhlak dan adab dan akhlak, baru ilmu, ya. Bagaimana tahu adab? Belajar juga terus begitu, karena tidak bisa dipisahkan antara ilmu, adab dan akhlak, tidak bisa dipisah-pisahkan. Barakallahu fikum jami'an. Baiklah Bapak, ya, kita belajar nama Allah yang ke-40 sekarang, halaman 40, ya, bab yang ke-40. Tak rasa gadinto cici ini sagoni mari juga di Jawa bahasa karena tak rasa, ya. Al-Muhaimin, nama Allah, ya Muhaimin, nama Allah. Maka kalau ada orang asmana Muhaimin, lebih baik disebut Abdul Muhaimin, Abdullah, Abdul Ghani, Abdul Razak. Itu karena Al-Muhaimin namanya Allah, ya, makna epon yang maha memeliharai, yang maha memelihara, menjaga. Al-Muhit, ya, nama Allah yang meliputi seluruh makhluknya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, maknanya. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah istiwa di arsy, maha tinggi Allah di atas makhluknya yang paling besar. Apa makhluknya Allah paling besar? Arsy Allah. Makhluknya Allah paling tinggi apa? Arsy Allah. Makhluk yang paling besar, paling tinggi, ya, adalah arsy Allah. Ya. Maka surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Fas'ali jannatil a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah surga yang paling tinggi, Al-Firdaus. Cokotako, cuma minta emperan, ya Allah beri emperan saus bah, lopot kan itu. Mintalah surga, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannatal a'la. Nangis ya Allah. Nanti dikasih oleh Allah. Ya, kita masuk surga karena rahmatnya Allah dan amal soleh. Karena tempatnya rahmat di mana? Nah, kembali lagi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Harus tahu ilmunya juga. Tempatnya Allah curahkan rahmatnya di mana? Di majelis ilmu. Untuk dapat surga harus dengan ilmu juga. Dapat rahmatnya Allah di mana? Di majelis ilmu. Memang masuk surga dengan rahmatnya Allah, iya. Siapa Rasulullah SAW? Pembawa wahyu yang Allah berikan, ilmu yang dibawa. Sehingga Rasulullah masuk surga dengan rahmatnya juga. Maknanya begitu, ya. Jangan sampai salah. Ini rahmat Allah punya, bermacam Allah rahmat. Iya memang Pak, iya. Begitu umur rahmat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Rahmatnya seluruh kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim, ya, kepada orang-orang mukmin saja di surga nanti.
Ya, 99 Allah sediakan untuk orang mukmin nanti. Satunya Allah berikan sekarang di alam dunia ini dan seluruh semesta ini. Bayangkan bapak-bapak, indahnya menjadi seorang mukmin. Eman-eman, mumpung ada usia kita ini yang 40, usia 50 ke atas. Ya, saya juga 50 menuju 5 ya, 60 juga ya, sudah menuju, siap-siap. Ya, hanya kita mohon tetap kebaikan kepada Allah. Allahumma tawwil umurana ala ta'atik. Ya Allah, panjangkan umurku dalam mentaati Engkau, wa ta'ati ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada Rasulmu. Yang minta kepada Allah untuk bisa dibantu, bisa taat mengamalkan ketaatan kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir, beribadah, mengingatmu ya Allah. Minta bantuan, kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, bisa datang ke majelis ilmu karena bantuan dari Allah, rahmatnya Allah. Tetap doa, Kak Dinto banyak doa, bulan bakto benar, kita bisa sholat malam Kak Dinto karena karunia dari Allah. Minta tolong untuk kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan qalbuku ini, hatiku ini dalam agamamu. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memutar-mutar hati, membolak-balikkan hati, kadangnya paginya rajin, waktu kulaku Kak Dinto, masya Allah rajin, sore nampak memes lekah baca Al-Quran, akhirnya lupa juga. Kadang manusia berubah-ubah, maka kita pun berubah-ubah. Maka untuk jadi panutan kita adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang telah melampaui kita. Ya, kalau kita ini nanti itu yang saya tokoh saya masih hidup, belum tentu nanti istiqomah. Ya, kita ikut yang sudah meninggal, mbah-mbah kita telah meninggal dunia dulu, yang istiqomah kita ikuti. Ya, yang istiqomah dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini. Itu yang kita ikuti, biar kita tidak putus asa. Kita putus asa ikut, ya jangan. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi, ya, yang dulunya dia seorang majusi, punya gurunya begini, ya, terus dia pindah ke guru yang lain, gurunya begini seorang melakukan maksiat malah, ya, tapi dia tidak pernah membuka aib gurunya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini seorang penuntut ilmu, jangan sampai menjelekkan. Begitu juga seorang gurunya nggak boleh menjelekkan muridnya seperti nggak boleh. Ya, inilah adab-adab para ulama. Dalam kitab ada muta'alimin, adab-adab orang-orang yang belajar agama. Baiklah, maka pentingnya kita ya untuk mengenali Allah Al-Muhit ini, meliputi segala makhluknya dengan ilmunya. Al-Muhit ya, maha perkasa Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa. Al-Wasi ada 4 yang di sini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafidhullah Ta'ala, 4 ya. Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi ya. Ya Muqit punya orang matur yang mana Muqit punya. Tak oleh ya Abdul Muqit. Al-Muqit namanya Allah, Abdul Rahman, Abdullah. Masya Allah ke Allah, iya. Abdullah ya ke dulu mereka nikah, ya. Abdullah ya, Abdul Rahman ya, itu doa. Orang tua itu berikan nama untuk jadikan doa, ya Allah reng pecah jumper. Oke, Masya Allah, diberi kebaikan ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kebaikan terus. Amal Muhaimin, adapun Muhaimin nama Allah, faqad urida fi mawadhi wahid wa huwa qaulu ta'ala wallahu alladhi. Adapun nama Allah Al-Muhaimin, nama pun asma pun Allah Al-Muhaimin, yaitu huwallazi, dialah Allah alladzi yang la ilaha, tak ada sesembahan, tidak ada yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah. Siapa Allah? Ya, betulnya Al-Maliku. Al-Maliku, dialah Allah Al-Malik, namanya Allah juga Al-Malik. Ya, Al-Malik. Abdul Malik. Ya. Al-Qudus, ya, Al-Malikul Qudus. Ya. Maha suci Allah, maknanya itu. Assalam, ya salam, ya. Nama Allah orang Arab biasa begitu. Ya salam. Kita kan kadang dicampur-campur, ya. Karena nggak tahu artinya. Salam itu nama
Allah, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak ya. Assalam, nama Allah. Abdus Salam, Masya Allah. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Ya, Al-Mu'min, Assalamul Mu'minul Muhaimin. Ini. Ya, Al-Mu'min nama Allah, Abdul Mu'min. Ya. Ya. Al-Muhaimin, Al-Mu'min yang berikan keamanan Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla Ta'ala kesejahteraan, kesenangan, keamanan, tentrem, adem. Maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, menenangkan hati. Banyak berzikir kepada Allah, ya, sebanyak-banyaknya, ya, 1000, ya, 5000 silakan, ya, sekuat malam baca, tapi tidak menetapkan jumlahnya tersebut. Selanjutnya Al-Aziz, Al-Muhammad Aziz, nama Allah yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, Allah Maha Berkuasa, Jabbar, ya, berkuasa kepada seluruh makhluknya Allah, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-Jabbar, makhluknya yang nampak manusia, bintang, bulan. Yang nggak nampak malaikat, jin, roh, ya, roh dicabut, ditaruh sama Allah, ya, disimpan di alam roh, nanti dibalikin lagi. Yas'alunaka 'anir ruh wa ma tutumila qulillah. Umat pun bertanya tentang roh. Muhammad SAW di surah Al-Kahfi tidaklah dikasih tentang roh, ilmu kecil sedikit. Artinya dikabarkan Allah dan Rasulnya sedikit tentang roh. Apakah roh itu jiwa? Wallahu a'lam. Perlu pendalaman ilmiah lagi. Ada kitab namanya Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Mutakabbir, Allah yang Maha Besar, ya, yang Maha Agung. Allah Mutakabbir, Maha Besar. Gak boleh kita sombong, hanya Allah yang patut sombong, ya, Allah yang patut sombong. Maka Allah tidak ridho kalau ada hamba yang sombong ibadah, sombong berilmu, sombong harta, sombong ini jabatan, ya, tidak boleh. Kita harus tawadhu, ya, jangan sampai kita meremehkan saudara kita yang lain, ya. Selanjutnya apa itu sombong? Sombong itu batarul haq wa gamtun nas, kata Rasulullah SAW. Sombong itu adalah menolak kebenaran, itu sombong. Dan datang dari Allah ditolak, itu sombong juga. Yang datang dari Rasulullah SAW ditolak. Ya, kalau tidak mampu tidak usah mencaci sunnah, nggak boleh kita mencaci agama, ya, nggak boleh, dosanya besar. Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtasiun, kata Allah dalam Al-Quran. Katakan Muhammad, ya, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtasiun, kepada Allah dan Rasulnya kalian bersendak gurau. Artinya mengejek-ejek, istihza, dosa istihza, menyombongkan agama, nggak boleh kita, ya, dosanya sangat besar, sangat besar. Nanti ada bab khusus berkait tentang bab istihza. Selanjutnya, ini kalau ngaji kayak gini, Bang, ya, kalau ngaji full di pondok. Ini yang usul, yang pokok usul tentang Allah, nama Allah, ini wajib kita berdakwah, ya, yang dikasih kepada masyarakat kita tentang Allah, mengenal Allah, nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah. Ya Muhaimin, wah yang Maha Mulia, ya, ya Muqit, sebut nama Allah, ya, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, ya Kudus, ya Salam. Nama Allah itu jangan campur adukan dengan hal-hal yang berbuat dosa kepada Allah. Nama-nama Allah Azza wa Jalla wa ta'ala. Biasanya orang Arab begitu, ya Salam, begitu, ya Razzaq, Masya Allah, antum ini, barakallahu fiik, ya, berdoa, ya, orang-orang Arab, ya, biasa kan kita begitu, ya, emang enggak, Rasul kita orang Arab, Rasulullah SAW, bahasanya bahasa Arab, Al-Quran, maka mudah dipelajari,
ya, baik yang mudah dibaca, insya Allah kalau diajarkan. Selanjutnya, subhanallah, maha suci Allah, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, nggak boleh kita mempersekutukan Allah ala koni, yaitu menduakan dalam hal ibadah, baik nama-nama Allah dalam hal tauhid, asma wa sifat dan af'alnya Allah, nggak boleh kita menyekutukan Allah. Ya, karena dosa yang paling besar, dosa yang nggak diampuni, dosa syirik. Tapi nggak boleh mensyirik-syirikkan orang. Ya, karena kalau sudah muslim ya muslimah, begini dia murtad, lain sudah babnya. Walaupun dosanya besar, nggak boleh kita kafir-kafir, nggak boleh syirik kamu, ya nggak boleh, dosa kita. Karena bima awwaluhum haramun, ya pun Rasulullah SAW. Darah mereka, harta mereka haram, diganggu. Artinya sudah kita menjadi seorang muslim, syukuri, minta kepada Allah, kita sayangi semua muslim, ya, apapun sukunya, ya, di mana dia berada kita cintai, ya. Barakallahu fiik. Kita ada nih. Selanjutnya, maknahu al-muhaimin. Al-muhaimin, nama Allah al-muhaimin, al-muttali'u ala khafayil umur. Maknanya al-muhaimin artinya Allah maha memelihara, Allah maha mengetahui semua yang tersembunyi, perkara-perkara yang tersembunyi. Pertama, tadi landasan suratnya surat Al-Hasr ayat 23 tentang nama-nama Allah tadi di surat Al-Hasr ayat 23. Ya, maknanya apa kata para ulama? Al-khafayil umur. Ya, Allah maha mengetahui, maknanya al-muhaimin kadinto asma'epon Allah al-muhaimin, maknanya adalah Allah maha memelihara. Maknanya al-muttali'u ala khafayil umuri, mengetahui apa yang tersembunyi, perkara-perkara tersembunyi dan dipelihara. Bukan hanya cukup tahu, Allah tahu dan dipelihara. Ada orang tahu makhluk ini, ada makhluk tahu tapi nggak bisa melihara, ya. Pabrik motor, ya, sebut merek di Jepang, nggak bisa dia kontrol di sini, yang kontrol dealer itu makhluk. Tapi Allah, walaupun Allah jarsnya azza wa jalla tabaraka ta'ala, Allah menguasai seluruh makhluknya, yang nampak maupun yang tidak nampak, perkara yang tidak nampak maupun yang nampak. Wa khabaya sudur, dan yang tersembunyi di hati-hati makhluknya. Semua makhluk punya qalbu, punya hati, Pak. Ya, kalau dibedah itu punya jantung pasti. Secara jasmani. Tapi hati yang punya akal adalah manusia dan jin. Mafhum? Hati yang punya akal adalah manusia dan jin. Maka ada ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Maka jin mukallaf. Apa jin? Mukallaf, dibebani syariat Islam. Ada pernikahannya juga sama dengan kita. Ya, iya Bapak. Hanya kita tidak tahu bagaimana pernikahannya karena nggak dapat undangan. Ya, kata para ulama begitu, mereka menulis di kitab-kitab mereka. Tidak tahu pernikahan ada sama dengan pernikahan yang nggak tahu. Kalau kita mungkin nggak tahu ada acara ini, kita nggak tahu. Makanya nggak usah kita merasa sok tahu tentang alam goib. Urusannya Allah itu. Ya, jin mukallaf sama hukumnya. Ada batal wudu sama, kentut ya kentut, berarti syaratnya Nabi sama, salam kepada alam jin sama. Makanya juga baca bismillah sama. Yang jin muslim, yang jin kafir tidak sama dengan yang jin muslim, tidak sama. Sama jin kafir dengan manusia yang kafir. Ya, maka ada surat apa? Surat jin. Surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni
fazaduhum rahaqa. Apakah jin punya jantung? Ya Allah sudah sebutkan makhluknya punya jantung, punya qalbu, hati. Ayat Allah ini hati makhluknya, yaitu yang mukallaf. Allah mengetahui hati-hati makhluknya, baik jin dan manusia. Ya. Hanya jin turunan dari iblis. Siapa istrinya? Nggak tahu, karena nggak disebutkan di Al-Quran dan hadis. Begitu seorang mukmin. Wallahu a'lam. Ya banyak kisah-kisah Israiliyat, banyak kalau di kitab-kitab Israiliyat banyak. Tapi kita cari dalil yang benar dari Nabi. Karena Nabi yang ya Allah kabarkan yang tentang yang gaib itu Rasulullah dikabarkan. Tapi tidak semuanya tahu yang gaib Nabi SAW. Apa yang dikabarkan Allah itu yang Rasulullah tahu SAW. Kita berhenti di mana Rasulullah SAW berhenti, itu agama. Itu agama. Barakallahu fikum. Selanjutnya, maka ini ya Allah Maha mengetahui, memelihara kalbunya manusia. Kita di sini di Sumeneb ini, kita Madura ini ya, kita di sini kalbunya ya yang ada di sini dan seluruh ya negeri, Allah Maha mengetahui hatinya sekarang. Walaupun waktu yang berbeda, jarak yang berbeda, maka niatnya Allah mengetahui, niatnya ikhlas apa enggak. Maka kita mulai sekarang ya, kalau udah tahu Allah, niat ikhlas ibadah, biar gak capek-capek ibadah kita kepada Allah. Bukan cari nama wajah manusia kita ibadah. Kita berdakwah pun begitu, bukan cari manusia. Kita sedekah, kasih makanan kepada, masya Allah ini pahala besar, apalagi makan orang-orang soleh. Kasih nasi waktu pengajian, masya Allah ya, masya Allah, kue gak apa-apa, itu dimakan oleh orang soleh. Yang penting kita tidak minta. Dan ini pahala yang sangat besar ya, dimakan sampai dibuat tahajud, sholat malam, masya Allah ya. Anjuran para ulama seperti itu. Selanjutnya ya, maka penting seorang untuk mengetahui hati ini, karena Allah apa tadi? Al-Muhaimin. Allah yang Maha mengetahui dan memelihara seluruh perkara yang gaib, yang nampak maupun yang nampak. Di sini diterangkan hasaya al-qulub, as-sudur ya, dalam qalbu ini, dalam sudur ini ya, wa khaba'is sudur alladhi ahata bi kulli shay'in ilma, yang di seluruhnya itu maknanya al-muhaimin, Allah meliputi dengan ilmunya seluruh makhluknya tersebut. Aliman ya, ilman ya, ilmunya Allah alim ya, asyahidu ala khalqi bi a'malihim, ada huruf jar majrur, bi a'malihim ya. Allah apa? Asyahid yang kita bahas kemarin. Nama Allah apa kemarin? Asyahid, ar-raqib, muraqabah, asyahid, musyahadah ya. Kalau tidak tahu nama Allah asyahid, tidak bisa musyahadah seseorang, merasa dipersaksikan ibadahnya. Apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan ya Muhammad, kata malaikat Jibril yang menyamar manusia. Akhbirni anil ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, kalau nggak bisa Allah yang melihat kalian. Itu asyahid. Kita kenal nama Allah asyahid, itu semakin musyahadah kepada Allah ya. Hendaklah dia banyak orang atau sendiri, dia tetap takut kepada Allah. Ketika ada di Android kita, di media kita masuk porno, langsung istighfar. Teman masuk ngirim, kita nggak tahu, teman-teman kan nggak tahu, kirim dibuka, masuk telanjang istighfar, ya Allah, jauh langsung dihapus sendiri. Kalau banyak orang yang dihapus, kalau sendiri kadang dia nggak dihapus. Janganlah, bahwa kita takut dosa paling besar itu ketika kita sendirian, itu nanti dijauhkan dari husnul khotimah, kata para ulama. Bagaimana kita sendiri juga takut kepada Allah, maknanya ibadah sendiri, rasa takut pun sendiri. Ketika sendiri sepi, maka menangis yang paling afdol, menangis ketika waktu kita sendiri kepada Allah ya. Boleh menangis banyak orang, tidak apa-apa, kita sholat ngaji banyak dengar Al-Quran, boleh hukumnya. Tapi yang lebih afdol menangis ketika kita sendiri sholat malam. Ingat dosa-dosa kita yang tadi pagi kita kerjakan, yang
pekan yang lalu kita kerjakan, bulan yang lalu kita kerjakan, 10 tahun yang lalu kita kerjakan, 15 tahun yang lalu kita kerjakan. Karena dosa itu akan membawa efek nanti Pak di akhirnya kita, kehidupan kita. Pasti itu. Maka banyak istighfar. Sarannya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk istighfar kepada hamba-hamba Allah agar supaya bisa Allah menghapus dosa-dosa tersebut. Maka besok kita sudah menghadapi Tasyu'a dan Asyura, ya, puasa sunnah, eman-eman, menghapus dosa-dosa kecil setahun, ya, eman-eman. Apalagi besok gabung dengan puasa hari Kamis, dapat triple pahala, 3 pahala besok. Kalau diniatkan juga Kamis, Tasyu'a, Masya Allah, Jumat Asyura, 10 Muharram, untuk menyelisih, kita baca puasa Tasyu'a, menyelisih orang-orang al-Yahud. Barakallahu fiik. Selanjutnya, belum ada ini. Ar-raqibu alaihim fima yasdur minhum min qawli aw fi'li. Yang di sini Allah Ar-Raqib, ya, Maha mengawasi, maknanya Al-Muhaimin. Jadi Al-Muhaimin itu punya makna juga Ar-Raqib. Yang kita bahas dulu Ar-Raqib. Nama-nama Allah saling terkait, enggak bisa dipisah-pisahkan. Maka ada Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu, asli doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh menggunakan harfun nida, ya, langsung menyebut namanya Allah. Ya Ghani, wahai Allah yang Maha Kaya, aghnini, ya, aghnini, kayakan aku minal faqr, dari kefakiran ini. Maka minta doa kaya itu, Pak, ya, kaya, artinya kaya, ya, kolbunya ini merasa cukup dengan Allah saja, tidak minta-minta kepada manusia, ya, walaupun dia punya duit 1M ya, terlalu besar, tapi tidak apa-apa, ya, 100.000, tapi dia tegak daripada orang yang punya 1M tapi merasa minta-minta sama makhluk. Ini kerdil daripada 100.000 dia nggak mau minta-minta kepada manusia. Ini Ar-Raqib. Kalau kita tahu nama Allah Al-Muhaimin, insya Allah kita senantiasa istiqomah. Semoga Allah mudahkan kita mempelajari nama-nama Allah ini sampai selesai dengan istiqomah, membaca kitab-kitab ulama, mulai kitab-kitab ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama tabi'in, kita pelajari, ya, sehingga kita mati dalam keadaan belajar agama, ya. Semoga Allah mudahkan kita, ya, banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta doa-doa itu kepada Allah, ya, setiap waktu kita baca. Kata ulama Syekh Taala boleh mengatakan ketika sujud, aksar fi sujud, fadu'ahum, hendaklah mereka berdoa. Apa doanya? Ketika sujud, ya, boleh kita sujud berdoa, ya, hukumnya sepanjang-panjangnya berdoa, karena dekatnya seorang hamba ketika sujud, ya, baca doa-doanya. Ya, kata ulama, pertama kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah itu Allah marzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan aku rizki taubat nasuha sebelum kematianku. Karena rizki, Bapak, kita bisa sholat ini berjamaah rizki. Rizki apa? Rizki khusus. Kalau rizki duit, dolar, rupiah, itu rizki umum, Allah kasih semua. Yang sholat, tidak sholat, Allah kasih. Tapi rizki khusus yang Allah gak kasih, bisa sholat berjamaah, bisa baca Al-Quran, ini rizki khusus, ya. Allah tidak semua kasih. Wa yahdi may yasha, Allah berikan petunjuk kepada siapa dikehendakinya. Ini rezeki khusus. Bisa sodako, ya. Tapi kalau kekayaan, jabatan, itu rezeki umum. Fir'aun dikasih jabatan juga, rezeki umum. Nabi Yusuf dikasih jabatan juga oleh Allah, rezeki umum. Haman dikasih jabatan walaupun mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Korun, orang kaya, dikasih kekayaan oleh Allah. Karena kekayaan, rezeki, jabatan itu rezeki umum. Biar kita tenang hati ini, ya, kita bisa sholat rezeki khusus. Nggak semua orang kasih, Allah kasih khusus tuh. Bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu rezeki khusus.
eman-eman Bapak-bapak. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.